Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, udah lama kita nggak ketemu ya. Ini pada program Ngopi Kawruh yang ke-17 ini, wah ini istimewa. Kita mendatangkan tamu, bukan mendatangkan ya, apa? Menghadirkan. Karena kita yang datang ke sini. Ya ini tamu kita sangat istimewa. Ini Pak Uun Sismiardi. Uun Sismiardi. Ini Bapak Uun ini Bayan ya, kepala Iya. dusun. Kepala Dusun Dusun 1 1. Desa Kembang Kuning. Mungkin Pak bisa perkenalan dulu biar lebih enak. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore. Sore Pak. Selamat datang di Dukuh Durensari, Mm-mm. Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali. Mm-mm. Perkenalkan dulu, nama saya Uun Sismiardi. Di sini saya profesi sebagai kadus atau kepala dusun 1 di Kembang Kuning. Saya saya bapak dari 2 anak. Yang pertama itu udah SMP kelas 1, kemudian yang kedua kelas 1 SD. Ya, di sini kami merupakan kepala dusun 1 di Desa Kembang Kuning. Itu yang anaknya yang cowok SMP. Anak yang cowok SMP 1 Boyolali, kemudian yang kecil masih di SD Muhammadiyah program khusus Tuman. Ya, ini kan Pak, kita temanya pada hari ini yaitu tentang bijak mengelola potensi desa. Bijak mengelola potensi desa. Jadi sebelum mulai mungkin kita ceritakan dulu ini Pak, mungkin ini desa apa? Bisa. Jadi ini merupakan Dukuh Durensari, kemudian Desa Kembang Kuning, Cepoko Boyolali. Di sini masuk dalam kawasan dusun 1. Yang satu dusun itu membawai daripada 4 ataupun 4 RW. RW 1, RW 2, RW 3, kemudian RW 10. Jadi itu ada Kembang Kuning Barat, Kembang Kuning Timur, Dukuh Ringgit, Kebonsari, dan Durensari. Jadi Durensari ini masuknya Dukuh ya? Dukuh Durensari ini masuknya Dukuh. Oh, jadi dusun 1 itu menaungi beberapa dukuh. Betul. Beberapa dukuh yang ada di Desa Kembang Kuning. Kita berarti lokasi kita di Dukuh Durensari. Ya. Pak, selama menjadi kepala dusun itu ada nggak problematika atau kesulitan mungkin dalam menghadapi warganya gimana? Kalau dikatakan dalam menghadapi itu kayaknya sama dengan bertanding. Tapi jangan dengan mensikapi beberapa warga yang ada, tentu saja semua tidak berjalan mulus. Ada yang kita memang sudah satu pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita kalau di sini dikatakan bayan, itu hanyalah abdi masyarakat yang mungkin ke sana kemari hanyalah untuk menjadi pelayan masyarakat di Desa Kembang Kuning. Jadi untuk banyak sekali, apalagi di dalam masa-masa sekarang yang terhimpit adanya COVID-19, kemudian adanya beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah yang mungkin ada yang kurang pas, mungkin ada yang kurang merata atau ada apa, pasti polemik-polemik di desa itu ada saja. Dan sasarannya udah pasti ke perangkat desa. Salah satunya jadi harus sabar dalam menghadapi masyarakat. Ya itu memang kan kita orang Indonesia mungkin rambut kepala boleh sama hitam, tapi isinya beda-beda ya. Betul. Itu manusiawi Pak. Iya. Kalau program-program desa mungkin kalau ada nggak hari-hari tertentu gitu program apa? Karena sepertinya kalau di desa-desa khususnya Jawa Tengah ini ya, itu setiap ada hari-hari besar itu pasti ada kegiatan gitu. Oh ya, kalau di Desa Kembang Kuning ini masih kental sekali dengan adanya budaya dan juga seperti orang-orang terdahulu, peninggalan dari orang-orang terdahulu itu masih ada beberapa kebudayaan, beberapa seperti merti dusun, kemudian ada sadranan, kemudian kalau di program untuk dari desa itu mengadakan PKBP, Pekan Kreativitas Bakti Praja, yang biasanya diadakan di setiap bulan Agustus. Itu memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan sekaligus
menggali potensi-potensi yang ada di Kembang Kuning, minat bakat anak-anak Kembang Kuning untuk bisa disalurkan. Kemarin Agustusan berarti banyak kegiatannya. Banyak kegiatan, jadi ya kecuali lomba-lomba ada pentas-pentas kesenian yang ada di Kembang Kuning. Kembang Kuning sendiri memiliki lebih dari 15 kesenian yang ada di Desa Kembang Kuning. Hampir setiap dukuh punya kesenian masing-masing. Itu program-program umumnya Pak ya. Program-program umum. Kemudian di kuliner sendiri kita punya kuliner yang sangat khas di Kembang Kuning yaitu kue sagon. Oh iya, kue sagon. Ya, Saya suka tuh Pak. Iya, kulinernya kue sagon yang itu alhamdulillah sudah sangat terkenal, yang setiap hari dijajakan di Soto Mbok Giem sama Haji Fatimah yang ada di Boyolali. Suppliernya dari Kembang Kuning. Itu khas ini Pak ya, khas Khas Cepogo. Kembang Kuning. Khas Kembang Cepogo Kuning. kemudian mengerucutnya ke Kembang Kembang Kuning. Kuning. Jadi kalau di PKBP itu ada Gunungan Sagon juga. Itu apa? Sagon itu kan dari kelapa itu ya? Iya. Dari kelapa muda, kemudian dicampur dengan tepung ketan dan juga gula. Biar ada manis-manisnya. Hidup udah pahit, kita perlu yang manis-manis. Perlu yang manis-manis. Memang itu berarti udah resep rahasia turun-temurun. Iya. Dan juga kita bukan rahasia, karena kita juga sering membagikan ilmu tentang pembuatan sagon ini. Banyak sekali yang datang di Kembang Kuning untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang adanya kue sagon. Berarti bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Mungkin teman-teman yang mau gabung, mau belajar mungkin bisa datang ke Desa Kembang Kuning. Nanti temuin Pak Bayan Pak. Betul banget. Terus Pak, di sini saya ke sini tadi lewat itu ada Taman Sitinggil. Taman Sitinggil Garden. Itu mungkin bisa dijelasin nggak Pak? Gimana latar belakang bisa ada taman itu, luar biasa ya, pemandangannya bagus. Taman Sitinggil Garden itu alhamdulillah Bapak Kepala Desa Bapak Yarmanto itu memiliki ide ataupun gagasan bagaimana membuat terobosan yang bagus untuk Desa Kembang Kuning. Kemudian itu lahan dari lahan desa, maksudnya milik desa, kas desa, kemudian ditata mulai 2018 untuk dijadikan tempat wisata yang dinamakan Sitinggil Garden. Jadi itu banyak macam bunga yang ada di situ. Kemudian dari Sitinggil itu bisa memandang ke arah barat, ada Merapi dan Merbabu yang terlihat dari Sitinggil Garden. Kemudian juga ada embung yang di atas itu untuk tempat pancingan. Embungnya kalau kolam. Embung itu seperti dulu untuk airan apa itu pertanian, untuk pengairan pertanian. Tapi sekarang dimanfaatkan juga untuk pemancingan dan alhamdulillah ramai sekali. Apalagi kalau malam minggu dan hari minggu itu ramai. Kolam renang ada Pak? Kolam renang juga ada. Itu ada 3 kolam. Yang untuk anak-anak, kemudian dewasa, kemudian yang umum. Itu mulai kapan mulai Pak? Mulai ditata itu 2018. Dan kemudian sempat booming itu pernah kita buka, booming dalam 1 minggu kita pernah mendapatkan 50 juta. Tapi karena 2020, 21 sampai dengan sekarang itu kita dipukul pandemi, jadi kita ditutup untuk sementara. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai buka lagi dan merangkak untuk bisa kembali seperti dulu. Itu opening bisa dapat 50 juta? Dapat 50 juta waktu itu. Masuk ke pemasukan desa berarti ya? Iya, pada waktu booming-boomingnya Mas. Terus selain Sitinggil ada lagi nggak apa program-program andalan? Di sini memiliki banyak sekali khas-khas yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain atau daerah-daerah lain, yaitu kami punya kerajinan aluminium yang mungkin se-Jawa Tengah bahkan Indonesia yang home industrinya industri aluminium untuk apa itu perabotan rumah tangga itu hanya Kembang Kuning. Dan itu sangat terkenal, kita mengirimnya sampai ke luar Pulau Jawa, bahkan pernah ada yang ekspor juga. Kalau Mas lewat di daerah Salatiga itu yang dipampang di pinggir jalan itu semuanya dari sini. Produk-produk warga kami. Jadi produk-produk warga Kembang Kuning yang dijajakan di sana untuk menjadikan lebih kesejahteraan dalam kehidupannya. Jadi kita kecuali untuk menawarkan beberapa perabotan, itu kita juga membuat pelatihan-pelatihan. Jadi ketika ada yang berwisata ke Taman Sitinggil, bisa juga kemudian mampir pelatihan untuk bikin alat-alat dapur dari
secara manual dari bahan aluminium. Kalau itu ada termasuk kerajinan-kerajinan gitu nggak, Pak? Iya, kerajinan. Jadi itu Oh, home industry, hampir 300-an hiasan-hiasan itu pengrajin. kan kadang ada untuk hiasan untuk rumah. Oh iya, jadi kecuali untuk perabotan rumah tangga juga ada hiasan-hiasan dinding, kemudian pot bunga dan yang lain-lain. Itu apa? Willedop, Kuningan juga ada nggak? Kuningan ada, tembaga juga ada, tapi ini yang paling menonjol adalah aluminium. Kemudian Kembang Kuning juga punya kampung edukasi. Oh iya, tadi saya lihat itu di gerbang ada tulisannya Kampung Iya, Edukasi kampung Durensari. edukasi Itu apa, Pak? Durensari. Kampung edukasi itu yang namanya edukasi, jadi untuk kita kembali ke mendidik anak-anak untuk bisa mengingat zaman-zaman dulu. Mm-mm. Jadi isi daripada kampung edukasi ada 3 kelas di sini. Mm-mm. Kelas yang pertama itu adalah museum perabotan rumah tangga. Yang itu usianya sudah hampir 400-an, 300-an tahun, miliknya warga, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Bahkan ada kursi peninggalan dari warga yang pertama tinggal di Durensari itu masih ada sekarang. Itu ada ceritanya, kursi juga di situ. Jadi di situ banyak sekali apa itu? Perabotan rumah tangga yang sudah ratusan tahun umurnya, seperti lesung, seperti apa, kita perkenalkan dengan adik-adik yang datang ke sini. Itu kelas yang pertama. Kemudian kelas yang kedua ada kelas unggah-ungguh atau Toto Kromo. Tata krama Jawa ya. Iya, tata Ada krama. budaya Sekarang kan Jawa. sudah banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang sudah lupa dengan tata krama, sudah banyak yang lupa dengan Njih Kulo. Itu kita buka di situ, kita angkat kembali. Jadi untuk mengingat bahwa kita harus sesama adat ketimuran, itu kita masih Njih Kulo dan juga penjenengan dan yang lainnya kita kenalkan di situ. Pengenalan tokoh wayang juga di situ. Kemudian huruf-huruf Jawa seperti Hono Coroko dan yang lainnya. Ada tembang-tembang dolanan waktu kecil. Kita buka di situ untuk mengedukasi anak-anak. Itu kelas yang kedua. Kemudian kelas yang ketiga, kita punya dolanan tradisional yang temanya sejenak melupakan gadget. Jadi kita seperti egrang bambu, egrang batok, kemudian tarik tambang, ada apa lumbung dakon. Itu juga kita ada di situ. Kemudian bermain apa itu gobak sodor, ontrakol. Kalau ontrakol itu ada yang mengatakan itu banjaan. Jadi kita di situ ada 3 apa itu kelas itu. Ada mainan apa yang besi-besi itu di sereng. sereng. Itu namanya sereng. Jadi kita ada besi, kita buat seperti roda kemudian kita pegang itu. Itu sereng. Mainan pada tahun sekitar 70-an sampai dengan 85-an itu masih ada. Tapi sekarang udah pada dilupakan. Ya, mungkin dari zaman saya pun mungkin 90-an udah ada yang nggak tahu, Pak. Tapi, iya. Makanya kita kenalkan di Kampung Edukasi Durensari ini. Jadi banyak sekali ketapel dan yang lainnya ada di sini. Jadi kalau punya anak-anak yang mau mengingatkan untuk zaman-zaman dahulu dolanan tradisional seperti apa, silahkan datang aja ke Kampung Edukasi Durensari. Insya Allah kami akan mengedukasi anak-anak dan untuk mengingat masa-masa dulu. Karena apa? Pejabat, presiden dan juga yang lainnya yang sekarang udah menjadi miliarder-miliarder, dulu dolanannya dolanan tradisional seperti itu. Iya, betul. Iya. Kampung Edukasi luar biasa, Pak. Saya Kampung Edukasi. apa ya? Apalagi yang museum ini sampai ratusan tahun itu. Iya, ada ratusan tahun. Cara ngumpulinnya gimana? Jadi gini. Barang. Jadi kita dilatar belakangi dengan rasa prihatin yang pertama. Prihatin dengan anak-anak sekarang yang mainnya cuma satu. Ya, gawai. Ya. HP terus. Jadi kita merasa prihatin. Kemudian di perkumpulan saya menawarkan pada bapak-bapak yang ada di sini. Kemudian kita berkolaborasi dengan anak-anak Karang Taruna. Bagaimana kalau kita menyelamatkan anak-anak khususnya di Durensari. Untuk Kampung Edukasi ini berarti yang dampingin itu anak-anak Karang Taruna? Anak-anak Karang Taruna dari Desa Durensari, Dukuh Durensari ini. Dan alhamdulillah ini itu penggagasnya saya sendiri. Jadi penggagas Kampung Edukasi. Luar biasa, Pak. Iya. Jadi kemudian kita jabarkan, kemudian yang masih punya barang-barang kuno kita kumpulkan. Jadi ini semua merasa andar beni. Karena apa? Yang ditaruh di situ, barang-barangnya itu milik semua warga. Milik semua warga yang di situ sudah tidak
kayak tidak berguna, tapi itu barang kuno, kita kumpulkan di situ, kemudian kita berikan edukasi-edukasi untuk anak-anak. Berarti Jadi semua tidak instan kalau dulu. iya, iya. Kalau sekarang kan Heeh. instan semuanya, tapi kalau dulu dengan proses-proses bikin jamu seperti apa, Sekarang menanak nasi seperti apa, itu ada di situ. kalau zaman sekarang kan zamannya mesin. Iya, zamannya mesin Udah sekarang. pakai mesin semua. Kalau dulu sistem tradisional pakai tangan. Iya. Jadi kalau bisa biar era digitalisasi ini kita bisa mengikuti, tapi dolanan-dolanan yang tidak kalah asiknya biar tidak terlupakan. Iya, jangan sampai adat budaya kita hilang, Pak. Hilang, jangan sampai diakui oleh negara-negara lain seperti itu. Kalau untuk unggah-ungguh juga kan saya sebagai apa ya, keturunan Jawa ya. Iya. Padahal memang dari kecil kan saya aslinya Sumatera. Oh gitu. Jadi dari kecil itu nggak ada diajarin. Nggak Kalau diajarin sama unggah-ungguh. bapak itu nanya, oh kamu ke Jawa aja sana nanti sebulan 2 bulan bisa lah. Memang kalau di sini sama yang lebih tua, sama orang tua itu ada beberapa beda. Jadi kalau sekarang kan adanya cuma kamu dan tapi kalau di Jawa ada sampeyan, penjenengan, ada beberapa. Jadi memang kelas unggah-ungguh ini juga kita benar-benar kita apa ya, kita kuatkan. Itu metodenya apa, cerita atau gimana, Pak? Kalau Jadi kampung gini, unggah-ungguh? kita punya narasumber yaitu Bapak Suwanto. Kemudian di situ ada seperti kelir wayang, kemudian ditaruh beberapa wayang di situ. Kemudian kelasnya nanti kita belajar tentang bahasa-bahasa harian dulu. Setelah bahasa-bahasa harian, Kromo kemudian gitu ya kromo, kromo inggil, kromo alus. Wah, Pak, nanya kromo ini terbagi lagi menjadi apa, Pak? Saya belum ngerti loh. Kalau kromo itu ada kromo ngoko, Heeh. kromo alus, dan kromo inggil. Tingkatannya itu dari ngoko yang rendah. Ya, ngoko itu rendah, kalau kasar sesama, ibaratnya. kalau sama umuran sebaya itu kita pakai kromo ngoko. Kemudian kromo alus, kemudian kromo inggil. Jadi kalau kromo inggil itu kepada yang atau mungkin pejabat-pejabat atau dengan kromo. Kalau Pulau Kali Panjenengan ini sebenarnya panjenengan itu sudah merupakan lebih halus lagi. Adanya itu sampeyan. Oh iya, sampeyan. Sampeyan itu sebutan kamu tapi udah lebih halus. Kalau lebih halusnya lagi penjenengan itu lebih menghargai. Itu saya masih bingung ya, kadang pakai yang mana gitu. Iya, itu hampir sama, tapi akan lebih halus ketika kita pakai yang penjenengan. Tapi kalau teman-teman, kalau ngobrol sama teman enak sih. Iya. Belajar sama teman kan bahasanya. Cuman bahasa kalau setara. saya ngobrol ke orang tua itu agak ragu-ragu, jadi lebih ke bahasa Indonesia malah. Jadi segmen kami ini untuk anak-anak TK, SD, dan SMP yang kebanyakan datang ke sini. Kita 2 bulan ini hampir 1000-an pengunjung. Ini diresmikannya kapan, Pak? Sebenarnya diresmikannya tanggal 8 Januari 2022. Tapi karena masih dibatasi dengan pandemi prokes itu, kemudian kita boomingnya di sekitar Maret April. Itu Maret April itu lebih dari 1000 pengunjung. Segmen pasar itu anak-anak TK, anak-anak SD. Kita sosialisasi ke TK, ke guru-guru SD, kemudian mereka punya program. Beliau-beliau Bapak Kepala Sekolah itu menjadwalkan untuk berkunjung ke kampung edukasi, mendapatkan edukasi seperti ini. Jadi ada 3 kelas di sini. Itu yang datang dari mana saja, Pak? Ada dari luar daerah ya? Ada dari luar daerah. Itu yang paling jauh dari mana? Paling jauh sementara ini dari Salatiga dan dari Banyudono. Iya. Luar biasa ini kampung edukasi warga Durensari ini. Kampung edukasi. Berarti kan dari museum itu apa? Nyiapin tempat itu dari warga. Warga itu rumah warga. Rumah warga yang sudah lama tidak kepake, tapi rumahnya itu Jawa bagus. Dulu orang terkaya di sini. Tapi karena sudah meninggal semuanya dan punya 1 orang anak, kemudian dibawa suaminya menjadi rumah kosong. Kemudian kita isi dengan perabotan-perabotan rumah tangga. Itu rumah dari warga, alat-alat dari warga alat-alat semua. Legenda itu dari warga semua. Iya. Berarti semangat kekeluargaan warga Durensari luar biasa. Iya. Jadi
dari warga, Heeh. oleh warga, Untuk untuk warga. warga. Iya itu. Semangat gotong royong, Pak. Semangat gotong royong, insya Allah. Berarti ya Kampung Edukasi ini program warga Durensari, program Program bersama ya. warga Durensari. Heeh. Jadi ide kami kita jabarkan di perkumpulan-perkumpulan atau di pertemuan RW, kemudian ditangkap dari anak-anak Karang Taruna, kemudian kita action dan jadilah Kampung Edukasi. Berarti sebenarnya untuk potensi desa ini banyak, Pak ya. Alhamdulillah, jadi Allah memberikan potensi ini, tinggal bagaimana cara kita mengemasnya. Ya. Terus Pak, kalau untuk harapan-harapan ke depan gimana? Untuk harapan-harapan khususnya Durensari inilah khususnya. Durensari ya, mungkin sedikit dari taman ya. Untuk dari taman kami berharap boomingnya waktu itu kita bisa kembali lagi. Jadi untuk kita menjadi terkenal lagi, Sittinggill Garden bisa memberikan warna tersendiri di Kembang Kuning. Biar rame lagi. Biar rame. Akan kita paketkan dengan Kampung Edukasi di Dukuh Durensari. Oh iya, udah dari Taman Sittinggill nanti mampir ke Kampung Edukasi. Kampung Edukasi. Jadi kita akan menjadikan Desa Kembang Kuning menjadi desa wisata yang bagus. Jadi tidak hanya di Kampung Edukasi, kemudian ada pelatihan-pelatihan pembuatan alat-alat dapur dari aluminium. Kita ada pelatihan kue sagon, ada pelatihan peyek, kacang dan keripik tempe. Kita tangkap semuanya. Jadi bagi yang mau datang bisa langsung hubungi, karena kita punya beberapa banyak teman yang bisa dihubungi untuk kalau ada yang mau datang berkunjung ke Kembang Kuning. Ya mungkin untuk teman-teman nanti kalau pengen belajar, mau ibu-ibu mungkin yang mau belajar bikin kue sagon, bikin keripik peyek, Iya, keripik tempe, ya, nanti bisa mungkin langsung ke main ke Kembang sini Kuning. ya, Desa Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning. Dukuh Durensari, Kecamatan Sepogo, Pak ya. Mungkin iya. menghubungi Pak Uun ya. Iya, bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi teman-teman yang ada di sini. Nanti hubungi aja kalau memang mau ke sini, nanti kita bantu. Iya, betul. Terima kasih sebelumnya. Terakhir Pak, kata-kata penutup. Wah, ini udah mulai gelap ini. Udah mulai gelap ya. Memang datangnya sore hari. Iya, datangnya agak sore. Jadi untuk terakhir, khususnya dari pribadi saya sendiri, jangan berpikir apa yang didapatkan dari desa ini ataupun dukuh ini. Tapi marilah kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk dukuh ataupun desa ini. Jadi kita biar bisa lebih bermanfaat. Kalau kita sudah tidak bisa memberikan dengan berwujud materi atau apa, marilah kita tuangkan ide-ide kita di desa ini. Ya, saya juga ada nih Pak. Ya. Pertama kali saya ke sini tuh ya, lihatnya desa ini tuh kaya. Alhamdulillah. Jadi kekayaan itu kan kita nggak lihatnya cuman dari bentuk materi gitu. Iya. Tapi kekayaan itu gimana cara kita untuk melihat suatu nilai gitu. Alhamdulillah. Di sini kan luar biasa tuh, warganya semangat gotong royong, semangat kekeluargaannya kan saling membantu hingga bisa terbentuk program-program yang bisa mempromosikan desa ini sendiri. Iya, betul. Ya mungkin itu dulu Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf sama-sama. Ini sudah mengganggu waktunya mungkin. Enggak. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Jadi semoga ini Kembang Kuning untuk bisa lebih maju. Sekian teman-teman. Sampai jumpa lain waktu di Ngopi Karu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.